Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua yang tiada batasnya, sehingga kita mampu menuju Masjid Ar-Rahman yang kita muliakan ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah bersama-sama. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kesesatan pada jalan lurus, pada jalan kebenaran, yaitu ad-dinul haq, ad-dinul qayyim, agama Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu saja kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa itulah kita menjadi orang yang selamat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak. Oleh sebab itu, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tema yang khatib angkat pada kali ini adalah tentang keadilan. Itu saja, ini merupakan hal yang sangat hangat di masyarakat kita. Bagaimana menurut agama Islam? Hadirin rahimakumullah, pengertian adil menurut agama Islam, adil artinya meletakkan suatu pada tempatnya. Maksudnya ialah tidak memihak antara yang satu dengan yang lain. Menurut istilah, adil adalah menetapkan sesuatu kebenaran terhadap dua masalah ataupun beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dengan demikian, keadilan berarti bertindak atas dasar kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan ataupun kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan fakta maupun kata-kata atau
dan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia, tentu saja tegas ayat tersebut diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya keadilan tidak milih siapapun, apapun pangkat dan jabatannya, kaya ataupun miskin orangnya, termasuk keluarga kita sendiri, harus sama di hadapan hukum dan harus sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja maksud dari adil berarti memutuskan suatu perkara disesuaikan dengan amal perbuatan seseorang tanpa memandang rakyat ataupun pejabat, miskin ataupun kaya. Siapa yang bersalah harus dihukum, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil membebani hukum kepada hambanya disesuaikan dengan kemampuannya dan di dalamnya menjatuhi atau memutuskan hukum sesuai dengan apa yang pernah diperbuatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, siapa sajakah yang harus berbuat adil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ibnu Umar berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang melihara rumah tangga suaminya serta anak-anaknya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal-hal yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, dari hadis di atas tentu saja yang harus berbuat adil adalah diri kita sendiri, manusia, personal setiap orang. Dirinya sendiri adalah memimpin terhadap suatu apa yang dilakukannya, yang diperbuatnya, yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu saja kepala pemerintahan dari tingkat RW, RT, lurah, camat, wali kota ataupun bupati, gubernur, menteri, dan juga presiden. Kemudian yang ketiga, kepala kelembagaan baik negeri maupun swasta maupun apa saja yang dikerjakannya adalah merupakan bagian dari kepemimpinannya. Suami
dan istri, apa yang dilakukannya selama berumah tangga menjadi tanggung jawabnya, juga pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, tentu saja kita adalah seorang pemimpin. Setiap manusia adalah pemimpin, maka kita harus tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita pimpin, karena itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kejujuran, keadilan harus tetap ditegakkan dalam kehidupan umat beragama, khususnya orang-orang mukmin, kaum muslimin dan muslimat. Hadirin rahimakumullah, wahai para pemuda masjid, pemuda Islam, jadilah kalian pemimpin-pemimpin yang adil di masa depan, pemimpin yang membela kebenaran, bukan membela kepentingan kelompok, ras, mazhab, dan golongan. Hadirin rahimakumullah, tentu saja segala perbuatan adil banyak sekali hikmahnya yang dapat kita petik, yaitu menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adil lebih dekat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 8 tadi. Yang kedua, menjadi pemimpin dan teladan sekaligus pengayom bagi orang lain apabila memang keadilan itu ditegakkan. Yang ketiga, disegani dan dipercaya oleh masyarakat sekitar, menumbuhkan rasa kepuasan, aman dan nyaman bagi orang lain juga bagi dirinya sendiri. Yang kelima, menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, mempererat tali persaudaraan dan persatuan, serta doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan perlindungan, pertolongan, naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhirat nanti, jika kita menjadi pemimpin yang adil. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya 3 orang yang tidak ditolak doanya, yaitu orang yang sedang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan orang-orang yang teraniaya. Allah mengangkat doa mereka ke atas awan dan dibuka untuk doa itu segala pintu-pintu langit. Seraya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, demi kebesaranku, kesungguhan aku akan menolong engkau, wahai pertolonganku, aku berikan kepada mereka kelak di kemudian hari. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sebagai muslim dan mukmin berlakulah adil kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri, pada keluarga kita, kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, juga kepada lingkungan kita, sehingga dengan demikian orang merasa aman dan nyaman, masyarakat di sekitar merasa aman dan nyaman, juga lingkungan yang kita hadapi merasa aman dan nyaman atas dasar keadilan yang kita laksanakan. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus perintah dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha waf'alul khairat wa tajtanibu 'anis sayyi'at.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai penegak keadilan, jadikanlah generasi kami berlaku adil, dan jadikanlah dan hadirkanlah kepemimpinan bangsa ini menjadi pemimpin yang adil sehingga rakyatnya mencintainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an